Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Coretan Makna. Kali ini saya akan memberikan informasi seputar pelaksanaan P3K tahun 2024. Bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi P3K tahun ini, silakan simak video ini sampai tuntas. Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang ingin memaksimalkan persiapan untuk mengikuti seleksi P3K, di sini kami menyediakan beberapa e-book dilengkapi dengan tryout dan materi penunjang untuk membantu memaksimalkan persiapan teman-teman sekalian. Silakan untuk teman-teman yang berminat bisa menghubungi kontak yang ada di deskripsi video ini ya. Tanpa berlama-lama kita langsung ke informasi terbaru berikut ini. Pelamar P3K 2024 bersiap-siap. Ini kriteria kelulusan berdasarkan aturan terbaru dan jenis tesnya. Jadi teman-teman, untuk juknis untuk pelaksanaan atau pengadaan P3K tahun 2024 sudah keluar. Ini termuat dalam Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi telah menerbitkan 3 peraturan terkait kebijakan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ketiga peraturan seleksi P3K ini terkait kriteria kelulusan, golongan yang bisa mendaftar, dan jenis tes P3K. Seperti diketahui, pendaftaran P3K 2024 sudah dinanti oleh para honorer maupun tenaga non-ASN. Rekrutmen P3K 2024 disiapkan sebagai tindak lanjut atas Undang-Undang Nomor 20 2023 tentang ASN, yaitu dalam rangka menyelesaikan penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah. Pertanggal 22 Agustus 2024 telah ditetapkan formasi CASN sebanyak 1,2 juta. Formasi paling besar diperuntukkan bagi P3K sejumlah 1,31.554. Sementara untuk formasi CPNS sebanyak 248.000, yaitu terbagi atas 114.000 untuk instansi pusat dan 134.000 untuk instansi daerah. PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB Abbas Subagja menyatakan bahwa honorer yang mengikuti seleksi P3K tetap akan melalui seleksi atau tes. Artinya, kabar yang menyebut tes P3K bagi honorer hanya formalitas itu tidaklah benar. Sehingga bisa dipahami teman-teman bahwa pelaksanaan pengangkatan P3K tahun ini melalui seleksi atau tes ya. Nah, selanjutnya P3K untuk seleksinya dilaksanakan dengan sistem CAT juga dengan penentuan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. Pelamar wajib mengikuti seleksi, akan tetapi pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Artinya dalam seleksi tidak akan menggunakan nilai ambang batas, ungkap Abbas Subagja dalam sosialisasi kebijakan pengadaan P3K tahun 2024 yang dilakukan secara daring pada Jumat 23 Agustus 2024. Untuk golongan yang bisa daftar P3K tahun 2024, berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 347 2024 tentang mekanisme seleksi P3K, pengadaan P3K dilakukan kebutuhan memenuhi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Pengadaan P3K 2024 diperuntukkan bagi yang pertama adalah ex tenaga honorer kategori 2, ex THK 2, dan yang kedua tenaga non-ASN, yang dimana untuk ex-THK2 ini teman-teman adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database BKN sebagai ex-THK2 pada Badan Kepegawaian Negara dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Selanjutnya untuk tenaga non-ASN yang dimaksud yaitu yang memenuhi kriteria yang pertama pegawai yang terdaftar dalam database BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian yang kedua adalah pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Jadi untuk teman-teman yang tidak terdata di database BKN itu juga bisa ikut, di mana persyaratannya kalian memiliki pengabdian paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus.
Selanjutnya teman-teman juga perlu garis bawahi bahwa untuk tenaga non-ASN di sini itu adalah tenaga non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah. Oleh karena itu, bagi teman-teman honorer atau tenaga honorer yang di luar instansi pemerintah atau dari swasta, silakan tahun ini kalian bisa mendaftar untuk CPNS. Karena 2024 dibuka untuk khusus ya, untuk formasi P3K khusus, di mana yang bisa mendaftar adalah tenaga non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah. Demikian untuk informasi kali ini, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang berminat untuk e-book yang seperti saya jelaskan di awal video, kalian bisa kontak nomor yang ada di deskripsi video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.